Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk membahas definisi-definisi informasi terkait dengan bakat. Dan kita masih dalam rangkaian membahas 34 tema bakat. Dan pada kali ini kita akan membahas masih berada pada area thinking talents, yaitu bakat konteks. Ini adalah bakat yang berada pada area thinking talent yang ke-8 atau yang terakhir yang akan kita bahas dalam sesi kali ini. Oke, kita akan simak bersama-sama apa itu bakat konteks. Siapa tahu ada di antara Anda yang merasakan ciri-ciri yang saya sebutkan dan itu ternyata bisa kita produktifkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Orang-orang dengan bakat konteks itu menyukai tentang masa lalu, menyukai tentang sejarah, menyukai sesuatu yang sudah berlalu. Jadi, ketika kita berbicara tentang bakat konteks, maka kita akan berbicara tentang waktu dan dorongan untuk mempelajari sesuatu yang sudah berlalu. Maka sangat wajar sekali orang-orang dengan bakat konteks ini ketika ia mempelajari sesuatu atau ia belajar sesuatu, ia lebih senang belajar yang terkait dengan masa lalu. Ketika ia membaca, ia suka membaca sesuatu yang sifatnya yang sudah berlalu. Misalnya, ia belajar tentang sirah, ia belajar tentang sejarah, ia belajar tentang apapun yang terkait dengan masa lalu. Jika ia menyukai sesuatu yang sifatnya benda-benda fisik, maka ia menyukai benda-benda fisik yang memang itu benda-benda kuno, benda-benda yang menjadi warisan saat ini, dan itu menyenangkan. Semakin dipelajari, semakin dicari tahu, dan ia semakin menyenangkan untuk mempelajari hal yang sifatnya masa lalu. Nah, pengetahuan terhadap masa lalu bagi orang-orang dengan bakat konteks itu cukup bagus. Tidak hanya sekedar intinya, tetapi ia mampu memahami semacam latar yang terjadi pada waktu itu. Nah, orang-orang dengan bakat konteks ini senang dan sering menghubungkan kejadian-kejadian masa lalu dengan kejadian yang saat ini. Maksudnya, ia menyukai membedah suatu masalah yang ada saat ini, yang ia alami dengan berlatarkan atau menggunakan data-data yang berasal dari masa lalu. Misalnya, ketika berbicara tentang strategi, misalnya, strategi bernegara, ketika membedah atau mencari tahu strategi bernegara saat ini, ia akan mencari referensi di masa yang lalu. Mana sih peradaban yang hampir-hampir sama dengan strategi bernegara di suatu bangsa dan yang lainnya. Itu menarik bagi dirinya. Nah, orang-orang dengan bakat ini, kawan-kawan, selain dia menyukai sesuatu yang sudah berlalu, ia juga cukup terpengaruhi dengan obsesi mengetahui latar belakang sebuah kejadian yang sudah berlalu, sehingga ia berusaha untuk mencari tahu. Itu secara singkat orang-orang dengan bakat konteks. Maka orang-orang dengan bakat konteks, baik segi ilmu dia menyukai sesuatu yang sifatnya masa lalu, segi benda-benda fisik ia menyukai barang-barang yang memang itu peninggalan dari sejarah, dan itu dijadikan sebagai pembahasan atau sebagai data penting untuk menentukan sikap, perilaku, dan rasa untuk saat ini. Nah, bagaimana dinamikanya atau apa yang terjadi jika orang-orang dengan bakat konteks itu terpadukan dengan bakat yang lain? Misalnya, orang dengan bakat konteks, ia memiliki juga bakat learner, senang belajar, maka ia akan sangat terobsesi untuk mempelajari sejarah dan ia memiliki cukup energi yang besar untuk melakukannya. Senang banget buku, kemudian manuskrip ia cari dan yang lainnya yang terkait dengan masa lalu. Bagaimana ia ketika memiliki bakat input dan dia memiliki bakat konteks plus input, maka dia senang mengoleksi
barang-barang yang terkait dengan sejarah. Nah, mengoleksi barang-barang yang terkait dengan sejarah. Misalnya kalau di Jawa itu ada keris, tombak, atau hal yang lain. Ketika dia menyukai tentang peradaban-peradaban purbakala, maka ia senang di sana. Maka orang-orang seperti ini akan produktif manakala yang dikoleksi atau yang dipelajari itu memang bermanfaat untuk saat ini. Entah untuk ilmu pengetahuan, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang-orang yang memang membutuhkan hal tersebut. Nah, orang-orang dengan bakat konteks, ya, karena ia senang menghubungkan antara masa lalu dengan masa yang sekarang, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, ia tidak terlepas untuk mencari tahu latar belakang di balik sebuah kejadian. Hal-hal yang ringan begitu. Ketika misalnya terjadi namanya accident, kecelakaan, maka orang-orang seperti ini, orang-orang konteks ini selalu mencari tahu ada apa di belakangnya. Artinya sebelumnya mengapa. Jadi ia selalu menghubungkan dengan sesuatu yang sudah berlalu. Sehingga orang mengatakan orang-orang bakat konteks ini memang agak agak susah untuk meninggalkan dunia yang sudah berlalu. Sehingga ia dilabeli, banyak orang yang melabeli, kamu terjerembab dalam sejarah. Tapi dia menikmatinya. Nah, ia akan produktif, artinya apa yang ia lakukan akan menjadi sesuatu yang produktivitas manakala berada pada tempat dan kondisi yang tepat. Misalnya, dia menjadi seorang ilmuwan, dan ilmuwan yang terkait dengan sejarah ini sangat menarik sekali, karena dia memiliki energi yang besar di sana. Atau dia menjadi penyelidik yang kaitannya dengan sebuah kasus yang selalu mampu dicari tahu hubungannya sebelumnya, ia juga akan produktif. Oke, maka kita yuk kenali apakah diri kita memiliki bakat-bakat konteks atau tidak. Nah, apa yang terjadi ketika ternyata bakat konteks kita berada pada area non-dominan atau area-area bawah? Yang terjadi adalah masa lalu itu bukan menjadi sebuah alasan utama untuk menentukan sikap dan perilaku untuk saat ini. Dan mungkin saja kita tidak terlalu senang untuk mempelajari tentang sejarah. Apalagi kalau misalnya kita tidak memiliki bakat konteks atau bakat konteks kita itu non-dominan, sedangkan futuristik kita yang sudah kita pernah bahas, futuristik kita kuat, maka kita lebih cenderung untuk membicarakan, untuk merencanakan sesuatu yang akan datang. Masa yang lalu menurut kita tidak terlalu penting dan tidak terlalu mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Itu. Nah, yuk kita kenali di mana posisi bakat konteks kita, dan setelah kita mengenali ternyata kalau memiliki dominan bakat konteksnya, kita gunakan untuk hal-hal yang produktif sesuai dengan profesi kita masing-masing. Selamat menemukan diri, selamat menyadari betapa luar biasanya anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.